sekarang kita masuk kepada bagian terakhir dari sistem otot. Nah, kita akan belajar tentang fungsinya. Nah, ketika kita mengetahui fungsinya seperti apa, kita semakin peduli terhadap organ tersebut. Kita makin peduli karena dengan mengetahui kita jadi sayang gitu ya. Kan tidak kenal maka tidak sayang gitu. Jadi ketika kita udah kenal nih, udah tahu nih fungsinya seperti apa, maka kita akan berusaha untuk menjaga kesehatannya supaya dia bisa melakukan fungsinya dengan baik. Nah, yang pertama-tama fungsi dari otot itu apa? Dia itu bertanggung jawab terhadap mobilitas, terhadap pergerakan, terhadap movement ya, sama seperti tulang ya yang bergerak, yang berfungsi untuk mengambil sebuah objek entah di atas atau di bawah. Nah, otot itu demikian karena di mana ada tulang di situ ada otot dan otot ini kan yang membungkus tulang, yang melindungi tulang. Nah, jadi dia bertanggung jawab terhadap mobilitas gitu, terhadap pergerakan kita gitu. Dan ketika kita melakukan mobilitas tersebut ya berarti ototnya berfungsi dengan baik gitu ya. Kalau mobilitasnya buruk otot itu karena kaku kejang, nah berarti kan fungsi ototnya tidak berjalan dengan baik. Nah, kedua itu tugas fungsi otot itu adalah menjaga postur. Karena ya kalau postur tulangnya tegak, maka ya otot itu akan menjaga postur itu tetap tegak karena dilapisin gitu kan, diikat, ditutupin gitu, dilindungin. Jadi ini kita mengetahui ya bahwa ya postur itu bisa tetap stabil, bisa tetap baik gitu ya. Itu karena ototnya juga baik, dia ototnya tidak lemah, ototnya tidak longgar tapi tetap firm gitu kan, makanya posturnya baik. Nah, tapi kalau orang-orang yang posturnya sangat buruk gitu ya, nah itu ya tulangnya juga bermasalah, lalu ototnya juga bermasalah gitu. Jadi itu yang membuat posturnya juga, ototnya juga, posturnya juga memburuk gitu ya. Tapi ketika tulangnya itu kuat, firm gitu, maka otot juga firm dan dia akan menjaga postur itu gitu, akan memastikan postur itu juga tetap baik gitu. Nah, ini adalah fungsi otot kedua. Yang ketiga, otot itu menghasilkan panas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa ketika dia bergerak, otot itu dilatih, diajak bergerak, maka muncullah panas gitu. Nah, ketika otot itu diam aja gitu ya, maka ya tidak terjadi panas. Tetap ada panas, tapi tidak terjadi. Makanya ketika kita ada di tempat yang dingin gitu ya, misalnya di puncak atau di gunung gitu ya, atau dalam ruang AC, kita kan perlu banyak bergerak. Supaya apa? Supaya terjadi pembakaran gitu. Ketika terjadi pembakaran, maka ya panas itu dihasilkan dan kita tidak kedinginan gitu ya. Tapi kalau kita semakin di dalam situasi yang dingin di gunung atau di puncak atau di ruangan AC gitu ya, kita merengkel gitu ya, meringkel karena itu respon kita ketika kita kedinginan gitu ya, tubuh kita meringkel gitu kan. Nah, supaya apa? Otot-otot itu kayak bersatu gitu kan, otot-otot tangan bersatu, otot-otot badan bersatu gitu, otot kaki bersatu. Nah, itu menghasilkan apa? Menghasilkan panas. Tapi lebih baik lagi ketika kita kedinginan jangan makin meringkel gitu kan, tapi kita harus bergerak gitu. Ketika ada movement, nah akan terjadi panas. Tapi ketika kita meringkel ya panasnya itu tidak sebanyak ketika kita bergerak gitu ya. Nah, ini lalu fungsi otot berikutnya itu adalah mengatur masalah keseimbangan. Nah, kalau terjadi hal-hal yang tidak seimbang di dalam tubuh kita gitu ya, misalnya untuk pencernaan, untuk pernapasan yang tidak bisa kita kontrol, nah si otot ini dia mengatur masalah keseimbangan. Keseimbangan di dalam tubuh kita, hormon misalnya, kelenjar, organ, nah dia mengatur. Nah, lalu kalau yang di luar seperti apa mengatur keseimbangannya gitu. Ya, kita bisa melakukan beberapa aktivitas ya, exercise untuk mengatur keseimbangan otot kita. Nah, itu dimulai ketika ya kita melakukan latihan-latihan kecil, latihan-latihan ringan untuk mengatur keseimbangan tersebut gitu. Nah, inilah tugas daripada fungsi daripada otot yang perlu kita ketahui gitu. Nah, dengan demikian kita bisa tetap produktif, kita bisa tetap aktif
Jangan sampai masalah-masalah otot, entah kram, nyeri, lalu kejang, keseleo gitu ya. Nah, itu menghambat kita untuk melakukan aktivitas kita, menghambat kita untuk jadi produktif. Nah, ketika keseleo itu sangat gak enak ya, gitu. Gerak kayaknya tadi cuma meleok ke kanan gitu, entah kenapa ada keseleo di mana gitu, urat di mana di leher atau di bagian pinggang. Nah, itu kan kita jadi nggak nyaman gitu. Terus tadi kita mau ngerjakan sesuatu karena uh, lagi semangat, tapi karena pas lagi hujan ada petir. Iya, saya lagi merekam ini karena kondisi petir, lagi musim hujan. Semoga tempat Bapak Ibu baik-baik saja ketika mendengar rekaman ini. Nah, keseleo itu kan jadi kesal ya ketika kita mau mengerjakan sesuatu gitu. Lalu ya terjadi masalah pada otot. Misalnya kita lagi menoleh gitu, nyeri gitu kayak kejepit atau mengambil barang di bawah gitu ya, tiba-tiba ada masalah keseleo. Nah, itu kan jadi malas ya, mengganggu mood kita. Lalu tadi kita mau mengerjakan sesuatu jadi terhambat. Nah, jadi kita perlu memperhatikan nih kesehatan otot kita supaya dia dapat berfungsi dengan baik dan kita boleh tetap produktif untuk mengerjakan aktivitas kita. Nah, harap di kelas ini kita boleh belajar hal demikian dan ini boleh menjadi pembelajaran yang bermakna, yang punya value bagi Bapak Ibu sekalian.